Siapa yang ingin menjadi besar, atau siapa yang mau jadi pejabat, atau siapa yang mendapatkan kedudukan yang besar, dia harus jadi pelayan. Saya baca-baca saudara-saudara firman Tuhan. Siapa yang ingin jadi besar, dia harus jadi pelayan. Pengertiannya dalam bahasa Yunani, pelayan adalah diakonia. Jadi diakonia artinya pelayan atau melayani. Ya. Siapa yang mau ingin jadi besar, dia harus jadi pelayan. Tapi dalam bahasa Yunani yang kedua juga dia katakan pelayan itu adalah diakonein tulisnya. Diakonein artinya pelayan meja. Pelayan di dalam sebuah rumah makan atau di rumah kita, dia akan melayani meja. Siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi pelayan. Tetapi saudara, kita baca di dalam Injil Lukas pasal 19, kita lihat perbedaan. Tolong seorang untuk baca Lukas 22 ayatnya yang ke-26, 27. Lukas 22 ayatnya ke-27 saja. Tolong untuk siapa saja yang bisa baca ini. Lukas 22 ayat 27, ya. Lukas 22 ayat 27. Sebab barang siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani, bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Amin, saudara-saudara. Logika manusia, kebiasaan manusia, siapa yang lebih besar? Kedudukannya, levelnya, siapa yang lebih tinggi? Umpamanya ada meja makan di sini, orang-orang yang duduk makan di situ. Siapa levelnya lebih tinggi? Yang duduk makan atau dia sebagai pelayan yang bawa minuman, yang bawa makanan? Logika manusia, kebiasaan manusia yang lebih besar adalah yang makan, yang duduk di sekitar meja itu. Dia yang besar. Contohnya, ada Pak Wali Kota datang di gereja kita, contoh. Otomatis kita hormati dia. Kita kasih jamuan, ada meja di situ, minimal kita kasih makan kue dan minuman di situ. Dan kita sebagai jemaat, otomatis kita datang membawa makanan, contoh bawa roti atau bawa makan lah istilahnya. Kita yang kasih makan sama wali kota, ini contoh ya. Siapa yang lebih besar di situ? Apakah wali kota yang duduk makan atau kita sebagai rakyatnya? Siapa yang lebih besar? Wali kota yang kita layani, yang kita kasih makan, atau kita sebagai rakyat biasa? Ya wali kota lah. Ya logikanya seperti itu. Dia derajatnya, levelnya tinggi. Pemerintah kita di kota ini, di kota Bekasi contohnya ya, kita ini adalah rakyatnya. Tetapi Tuhan katakan, untuk Tuhan beda. Dia wali kota yang kita layani, kita kasih makan, kita kasih minum. Kita ini jadi pelayannya. Kita ini artinya kedudukannya sebagai rakyat, kita kasih makan sama dia. Dan mari kita lihat ayat ini, apa yang dia katakan. Tetapi aku, huruf besar, tetapi aku atau Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus rela merendahkan hati, merendahkan dirinya, menyamakan diri sebagai pelayan. Dalam bahasa Yunani adalah diakonia atau diakonein, pelayan meja. Yesus menyamakan sederajat dengan pelayan. Bagaimana kita, saudara? Bagaimana kita? Yesus aja sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, menempatkan diri. Nah itu menempatkan diri dalam
dihargai, dihormati seperti pemerintah yang ada di dunia ini. Dia menyamakan diri sebagai orang yang paling rendah. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kan standar kita adalah Yesus. Amin. Amin. Ukuran kita adalah Yesus. Kalau Yesus menempatkan diri sebagai pelayan, sebagai orang yang paling rendah, kita pun harus seperti itu. Memiliki hati sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, oh ya, kita kembali saudara dalam Injil Matius tadi. Ayatnya yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, terpandang, saudara-saudara ya. Siapa yang ingin menjadi terpandang, terkemuka, atau menjadi panutan, menjadi contoh, menempatkan tempat paling baik secara manusia. Firman Tuhan katakan, hendaklah dia menjadi hamba. Hamba dalam bahasa Yunani itu doulos. Hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos. Doulos artinya budak. Dulu zaman bangsa Israel, zaman raja-raja, saudara-saudara sekalian, yang disebut budak itu adalah seorang manusia, seorang anak yang bisa dijual. Saya jual anak ini, terserah kamu mau apakan ini anak ini. Kerja rodi, kerja kasar, kasih makan, tidak dikasih makan, terserah. Kalau sudah dijual berarti haknya sudah sama orang lain. Amin. Amin. Contoh kalau saya penjual aqua, umpamanya penjual aqua, sayanya. Ketika saudara A membeli aqua ini, lepas haknya. Aqua ini adalah hak orang yang beli. Amin. Bukan hak saya lagi. Doulos adalah budak. Budak adalah hamba. Kalau budak ini sudah dijual, ya hak yang beli. Mau diapakan ini anak ini? Mau disekolahkannya bagus, gak disekolahkan juga gak apa-apa. Dikerja paksa juga bagus, gak dikerjakan juga gak apa-apa. Tetapi yang pasti, kedudukan doulos, kedudukan budak, kedudukan hamba itu derajatnya adalah paling bawah. Firman Tuhan katakan bahwa siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi hamba. Memang untuk Tuhan jauh berbeda sekali dengan aturan manusia. Kalau Yesus pun sebagai anak Allah, dia rela menjadi hamba. Terkadang jadi kayak keset, tempat mengelap kaki yang kotor. Dan bukan hanya itu saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi Yesus merelakan diri menjadi seorang hamba yang tidak berguna. Kenapa saya katakan menjadi hamba yang tidak berguna? Loh, dia dituduh, dia dicaci maki, dia diludahin, dia dipukul. Itu hamba yang tidak berguna di mata manusia. Menempatkan diri sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Dia rela dicaci maki, dia rela dihina, dia rela diolok, bahkan dia dibunuh mati di kayu salib. Tidak berharga bagi manusia. Orang-orang Yahudi katakan salibkan dia, salibkan dia. Luar biasa. Kalau kita mengenal derita Yesus itu, siapa kita sebenarnya? Penderitaan kita, kesulitan kita itu tidak seberapa demi memperjuangkan keselamatan saudara dan saya. Kalau kita kembali perjuangan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita, gak bisa balas deh, gak bisa bayar deh dengan apapun. Lagu kaum muda katakan tadi apa? Tidak dengan barang fana kau membayar dosa itu ya. Ya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi ayat ini saudara katakan
bahwa nyawa, maka itu tema saya katakan, nyawa jadi tebusan. Artinya yang terbesar di dalam kerajaan surga itu diukur dari pelayanan kita kepada Tuhan selama kita ada di dunia. Sekali lagi, poinnya saudara-saudara sekalian, yang terbesar di dalam kerajaan surga kelak, bagaimana pelayanan kita yang tulus dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, dengan tidak memakai hak kita sebagai manusia. Itu ukurannya. Kalau kita ingin supaya kita menjadi besar dalam kerajaan surga, koreksilah diri kita. Sejauh mana pelayanan kita kepada Tuhan? Sejauh mana ketulusan hati kita kepada Tuhan? Sejauh mana kerelaan hati kita melayani Tuhan? Sejauh mana kerelaan hati kita melakukan firman? Itu merupakan sebuah koreksi bagi kita semua. Kalau kita dianggap mau menjadi besar di mata Tuhan, ya. Yang kedua, kalau kita ingin dihargai dalam pandangan Allah, orang yang kita harus menempatkan diri sebagai seorang hamba. Mau dianggap pelayan, puji Tuhan, enggak juga, enggak apa-apa. Sekalipun terkadang kita direndahkan, sekalipun terkadang kita tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap berarti, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan menghargai kita, amin. Yang penting kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sangat dihargai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus memproklamirkan diri sebagai anak manusia. Yesus anak-anak tinggalkan kemuliaan surga. Dia turun menjadi seorang anak yang lahir yang tempat paling hina, yaitulah di kandang domba, di kandang binatang. Maka dia katakan, dia sebagai anak manusia, tetapi dia datang, firman Tuhan katakan, tetapi aku datang bukan untuk dilayani. Yesus gak butuh dilayani oleh tangan manusia. Loh, segala-galanya dia punya kok. Surga, bumi dia punya, amin. Amin. Dia seolah-olah tidak butuh pelayanan manusia, tetapi justru dia datang menjadi pelayan bagi saudara dan saya. Dia melepaskan setiap ikatan kita. Dia memutuskan setiap rantai dosa yang merintangi kita. Dia membebaskan kita dari segala dosa. Karena apa? Ayat ini katakan. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Beri nyawa loh. Kemarin saya dan Ibu Dika datang ke seorang ibu dan anaknya sakit. Anaknya yang sakit, mamanya yang nangis. Anaknya sakit, mamanya yang ketakutan, luar biasa. Saudara-saudara ya, itu manusiawi. Firman Tuhan katakan bahwa dia datang bukan hanya melayani saudara dan saya, tetapi nyawa dia berikan untuk saudara dan saya. Siapa yang di dunia ini yang rela memberikan nyawanya supaya orang lain itu lepas dari segala beban dosa? Tidak ada satu manusia pun yang ada seperti itu. Coba kita lihat ayat terakhir, Roma pasalnya yang ketiga. Roma tolong kisahnya semua. Tolong seorang kebaca ayat ini. Roma 3 ayat 23 sampai 26. 23 sampai 26, Roma pasal 2. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Roma pasal 3 Iya. ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan